Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Investment Idea atau Ide Investasi. Kali ini saya ingin bahas potensi saham ESA. Di video ini kita akan mencoba melihat ESA dari sisi fundamental dan technical analysis. Tonton sampai habis ya, karena nanti saya juga akan memberikan estimasi target price-nya dan target bottom price-nya ESA secara teknikal. Jangan lupa like, komen, share videonya, dan subscribe channelnya. Kurangnya amonia membuat beggar Surya Elsa Perkasa. Ya, video ini saya persiapkan tanggal 1 Juni, tetapi baru saya record ini pada tanggal 6 Juni. Yuk, kita mulai aja. Oke, seperti biasa saya akan memberikan target bottom IHSG yang sudah saya rilis pada video IHSG GCI Sell in May and Go Away, di mana target bottomnya ada pada range 6.400 sampai dengan 6.200. Koreksi yang IHSG yang terbatas ini menurut analisa saya dikarenakan akan adanya penyesuaian imbal hasil atas kenaikan 7 days reverse repo, dan proyeksi PDB Indonesia yang masih akan meningkat untuk tahun 2022 menjadi sebesar 5,4%. Link dari video GCI Sell in May and Go Away yang saya buat di awal April akan saya berikan pada link di atas ini. Oke, ESA Flash News, pendapatan tumbuh sebesar 132%, COGS-nya juga tumbuh sebesar 92%. Wow, operating profit-nya mempunyai peningkatan sebesar 237,45% dengan total net profit sebesar 323,44% secara year on year berdasarkan hasil laporan keuangan kuartal pertama. Ini akan menjadi highlighted aspek kita kalau dari sisi fundamental. Karena COGS ini adalah raw material untuk mendapatkan pendanaan, sehingga nanti yang akan kita nilai adalah operating profit-nya. Karena teman-teman lihat ya, operating profit-nya lebih kecil daripada net profit, biasanya ini ada selisih mungkin di kegiatan financing. Oleh karena itu, saya ingin mengajak teman-teman selalu fokus kepada operating profit. Oke, kita lihat ESA relatif to Jakarta Composite Index berdasarkan year to date tahun 2022. Ini dibuat pada tanggal 31 Mei. Kita lihat IHSG year to date hanya tumbuh 7%, sedangkan ESA tumbuh sebesar 126%. Jadi ini cukup wow ya, ESA ini pertumbuhannya, return-nya. Oke. Kemudian kita melihat ESA pada saat saya rekam video ini pada 3 Juni dia ditutup pada 1095 per lembar saham. ESA berada pada sektor basic materials dengan industri chemical dan LNG atau LPG. Kapitalisasi pasar berada pada 18.400,5 miliar rupiah. Floating stock publik cukup besar sebesar 57,73%, dan saham pengendalinya dipegang oleh Trinugraha Akraya Sejahtera. Dan di dalam ESA pemegang sahamnya itu ada Gary Baldi Thohir dan juga PP Rahmat. Oke, saya akan ajak teman-teman untuk mengenal produknya ESA. Apakah produknya tersebut dapat mensupport beggarnya ESA di tahun 2022 ini. Yang pertama produknya ESA adalah LPG, Liquid Petroleum Gas, kemudian ada kondensat senyawa alkana, kemudian ada amoniak senyawa anorganik dari nitrogen dan hidrogen. Kita breakdown ya, LPG-nya itu berguna buat apa aja. LPG-nya itu dapat berguna buat bahan bakar alat dapur, rumah, perbelanjaan, hotel, kendaraan bermotor, dan industri konstruksi. Kemudian untuk kondensatnya dapat dipakai sebagai bahan baku thinner, lem, dan ban kendaraan. Juga bahan pengurai polietilene. Oke, sedangkan untuk produk lainnya yaitu amoniak,
dipakai untuk sebagai bahan pembuatan pupuk sebesar 80% komposisinya, juga masuk ke dalam industri farmasi amoniak itu, makanan dan minuman sebagai pengawet, juga tekstil dan industri dan pembersih rumah tangga, pengolahan air dan air limbah, proses pengerjaan pulp, kertas, kulit, dan karet. Jadi amoniak ini sangat amat berguna ya bagi industri dasar dalam mengubah raw material menjadi barang yang bisa dipakai oleh konsumen. Oke, kita akan melihat ya. Jadi apakah produk-produk ESA itu memang akan menjadi beggar di tahun 2022 ini dari segi penjualan? Kita akan melihat dulu dari sisi inflasi, yaitu efek inflasi US atau global pada bulan Mei menyebabkan inflasi IISG berkisar pada 3,55%, ini secara tahunan ya, Mei 2022 dibandingkan dengan Mei 2021, 3,55% berbanding 1,68%, sedangkan untuk month on month-nya IISG, month on month-nya adalah inflasinya pada Mei sebesar 3,55% dan pada April sebesar 3,47%. Ini merupakan inflasi tertinggi sejak April 2020. Nah, sekarang kita cek dalam komponen inflasi tersebut, apakah inline dengan produknya ESA. Ini adalah gambaran inflasi, ya. Yang warna biru ini adalah untuk food, beverage, and tobacco, dan yang oranye ini adalah untuk restoran dan kafe. Saya ambil inflasi ini pergerakannya dari bulan Januari, year to date. Komponen inflasi yang saya ukur adalah makanan, minuman, dan tembakau, itu yang garis biru. Restoran dan kafe itu adalah yang garis merah. Kenapa? Karena tadi teman-teman melihat ya, produknya ESA itu ada untuk bahan makanan dan untuk fertilizer pupuk. Dan semuanya itu berkaitan dengan bahan baku makanan, dan ada restoran dan kafe. Karena itulah menjadi salah satu produk unggulan atau produk yang banyak dijual oleh ESA. Oke, kemudian kita melihat konsumsi amonia regional di tahun 2019. Fertilizer consumption-nya ini paling besar dikonsumsi oleh Cina dan India. Kemudian untuk fertilizer konsumsi secara persentase global, masih ya ini seperti yang ditunjukkan adalah ada Cina, ada India, kemudian ada Brazil, US, dan negara lainnya ya teman-teman. Ini untuk konsumsi amonia regional. Source-nya saya ambil dari ini, Owit dan Verdana. Kemudian untuk amonia di dalam segmen industri sendiri, ya fertilizer itu ada 80% membutuhkan amonia di dalam produknya. Kemudian ada ada pharmaceutical atau farmasi, ada mining, ada refrigeration, dan ada tekstil. Tapi paling besar itu adalah pupuk, fertilizer atau bahan pembuat pupuk. Jadi ini agak inline nih dengan inflasi yang didrive oleh makanan dan minuman. Oke, kemudian ternyata di Asia itu terjadi defisit amonia. Ya, ini adalah gambaran defisit amonia dari tahun 2016 sampai dengan forecast di tahun 2022. Di Asia Tenggara, tempat kita Southeast Asia, ini semua amonia itu mengalami defisit. Kemudian di Asia Timur juga sedikit mengalami penurunan ya. Hanya di Asia Barat amonia ini masih tercukupi. Oke, nah negara tujuan penjualan amonianya ESA adalah yang terbesar adalah Taiwan, kedua South Korea, ketiga adalah Cina, dan yang keempat adalah Jepang. Nah, kita akan melihat income statement-nya ESA berdasarkan kuartal pertama. Pendapatan ESA secara year on year itu naik sebesar 232,11%. Sedangkan secara per kuartalan dari kuartal 1
dari kuartal 1 dibandingkan dengan kuartal 4 saja ternyata naik mengalami signifikan sebesar 252,74%. Kenaikan pendapatan itu juga ditopang oleh kenaikan harga barang pokok atau COGS, di mana year on year-nya teman-teman bisa lihat dia 192% dan Q on Q-nya naik sebesar 193%. Dari kita melihat pendapatan dan COGS ini, kita melihat bahwa memang adanya kenaikan harga amonia. Dan kenaikan harga amonia itu biasanya didrive oleh demand. Jadi match dengan inflasi yang tadi digambarkan di depan. Sedangkan kalau kita membandingkan pendapatan dengan kuartal 1 tahun sebelumnya, secara Q on Q, kuartal 1 tahun 2021 itu pendapatannya hanya mengalami sebesar 132,71%, sedangkan COGS hanya mengalami kenaikan sebesar 112,57%. Nah, pendapatan dikurangin COGS dan dikurangin biaya-biaya administrasi, maka kita akan melihat operating profit atau loss. Di kuartal pertama tahun 2022 ini, secara year on year, ESA mengalami kenaikan operating profit sebesar 342,75%. Wow, ini cukup signifikan ya teman-teman. Kemudian untuk per kuartal ESA nyaris membukukan kenaikan operating profit sebesar 600%. Sedangkan bila kita bandingkan dengan kuartal pertama tahun 2021, sebenarnya ESA secara persentase naiknya lebih tinggi, yaitu sebesar 624,88%, tetapi secara nominal growth-nya itu jauh lebih besar pada kuartal pertama tahun 2022. Sehingga kita akhirnya mendapatkan net profit-nya sebesar 46.000 dibandingkan dengan kuartal pertama yaitu sebesar 9.000. Bahkan kalau teman-teman melihat secara total net profit di kuartal pertama aja sudah mengcover net profit total di 2021 ya teman-teman ya. Ini net profit total di tahun 2021 adalah nyaris di 20.000, sedangkan di kuartal pertama saja sudah 46.000 net profitnya. Oke, ini dari income statement. Kemudian dari sisi pendapatan, kita akan melihat bahwa pendapatan ESA terbesar itu berasal dari amonia. Berikut adalah breakdown-nya ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat, teman-teman bisa menghitung sendiri komposisinya. Komposisi amonia itu dari segi pendapatan nyaris menguasai sebesar 75% dari pendapatannya ESA. Kemudian yang pendapatan kedua adalah dari sisi LPG, ya. Kemudian pendapatan ketiganya adalah jasa pengolahan. Dan teman-teman bisa melihat perbandingannya dengan kuartal pertama, ternyata memang pendapatan dari sisi amonia ini meningkat sangat drastis, teman-teman. Teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa bandingkan. Jadi memang fokus dari revenue generate-nya ESA dan yang mendatangkan hasil keuntungan sangat besar adalah dari sisi amonia, penjualan amonia. Oke, sekarang kita sedikit membedah cash flow statement-nya ESA. Ya, jadi saya ingin sekali sedikit mengajak teman-teman juga kita membedah cash flow statement-nya. Apakah memang keuntungan yang dihasilkan dari operating profit itu tercermin pada analisa cash flow statement. Kalau kita lihat arus kas dari operasi ini mengalami pertumbuhan sebesar 250% secara per kuartal. Dan yang menarik adalah adanya pengeluaran dari arus kas pendanaan. Jadi ini adalah cash flow dari financing yang ada pembayaran besar biasanya untuk pembayaran hutang. Sehingga debt to equity ratio ESA turun dari 1,69 kali di fiscal year tahun 2021 menjadi hanya 1,47 kali. Ini penting untuk dicermati. Karena bagi sebuah perusahaan apabila biaya leverage-nya itu sudah semakin turun, maka profitabilitasnya akan menjadi semakin besar, teman-teman.
Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman untuk mencoba membedah cash flow statement-nya. Apakah memang net profit-nya dikontribusi dari kegiatan operasi atau bukan dari kegiatan operasi. Dan ini terbukti bahwa profit ESA itu adalah berasal dari cash flow from operating, dan ditambah yang bagus adalah penurunan dari biaya hutang. Nah, ini penting teman-teman. Oke, jadi net profit margin ESA nanti pada fiscal full year 2022 dapat menjadi lebih besar dibandingkan dengan full year 2021. Oke, kemudian ESA dari sisi Elliott Wave, ya teman-teman, ini adalah ombak besarnya ESA, yaitu Wave 3, dan ini adalah sekarang ESA lagi mau masuk ke Wave 4, atau sedang mau menyelesaikan Wave 4-nya. Nah, di dalam Wave 4 juga saya petakan, ini adalah Wave 1, jadi di dalam Wave 4 gelombang besarnya, saya juga ada petakan gelombang-gelombang kecilnya, yaitu ada Wave 1, ada Wave 2, ini saya baca sebagai Wave 3, dan ini mulai adalah Wave 4. Ini Wave 4A, kemudian saya estimasi ESA akan ke Wave 4B di sini, dan ini adalah Wave 4C-nya. Sesudah Wave 4C, maka ESA akan melanjutkan kembali penurunannya kepada Wave 5. Begitu, teman-teman. Ya, jadi estimasi Wave 5-nya ESA akan berada di level bisa dua ya, bisa di level ini antara 930 dan 915, atau maksimum retrace-nya akan berada di 740 gitu. Oke, ini adalah gambar ESA dalam Elliott Wave per 3 Juni. Ya, gambar ESA berdasarkan Elliott Wave per 3 Juni. Jadi nanti saya akan kasih akses ke teman-teman untuk bisa akses chartnya ESA Elliott Wave dari link yang saya berikan pada deskripsi video. Jadi nanti teman-teman bisa cek ya link chartnya ESA dari deskripsi video yang saya berikan linknya. Oke, ini adalah target bottom-nya. Kenapa saya yakin? Ya, saya agak yakin bahwa target bottom-nya ada di level ini karena ini ada ada support yang diberikan oleh Fibonacci, ya. Kemudian dan ini adalah targetnya ESA setelah dia menyelesaikan bottoming-nya. Jadi tenang teman-teman, ESA ini adalah saham yang menghasilkan profit bagus, tetapi saat ini sedang mengalami koreksi atau penurunan dengan target price berada pada level 1710. Oke. Kita ngebahas target ESA di 2022 dengan menggunakan konsep forward PE. ESA di level 1095 diartikan dalam fundamental full year 2021 adalah dengan EPS full year 2021 berada pada 12,7 dan book value per share pada 274,05, maka per ESA itu saat ini ada di 86,22 kali, dan dengan PBV 3,99 kali, jadi 4 kali PBV. Nah, ini cukup mahal ya. Sedangkan estimasi ESA untuk fiscal year 2022 dengan EPS 94,76, ini adalah EPS annualized, jadi EPS quarter pertama, ya. EPS quarter pertama itu kita kali 4. Gitu. Jadi forward PE-nya forward PE yang standar ya. Kita memakai asumsi bahwa pendapatan di kuartal 1 akan terus tumbuh stabil. Jadi kita memakai EPS kuartal 1 dikali 4 menjadi EPS annualized. Nah, menghasilkan saat ini PER-nya ESA itu berada pada 10,87 kali. Oke, ini saya tidak pakai untuk mean standar deviasinya karena ya, saya akan lebih menggunakan pendekatan forward PE. Jadi saya tidak memakai pendekatan standar deviasi min maupun standar deviasi plus one. Maaf, ini teman-teman bisa abaikan ya mengenai yang standar deviasinya. Sehingga target price untuk ESA di fiscal year 2022 estimasinya bila mencapai 1710,
maka price earning ratio-nya ESA hanya di 18,04 kali, teman-teman. Wow, cukup rendah ya. Dari teman-teman lihat PER-nya sebelumnya PER sebelumnya ada di 86,22 kali, kemudian price earning ratio-nya berada pada 18,04 kali nanti pada saat mencapai target di 1.710. Jadi posisi upside pada level 1095 ini adalah angka penutupan pada tanggal 3 Juni kemarin ya, mempunyai upside sisa sebesar 56,16%. Nah, jadi bila tadi teman-teman melihat proyeksi Elliott Wave saya, maka bila kita melihat target bottom wave ESA di slide sebelumnya, yaitu di 930 dan 740, adalah sama dengan bila harganya di 930 adalah sama dengan PER 9,8 kali, dan pada level 740 akan levelnya sama dengan PER 7,8 kali berdasarkan EPS annualized tahun 2022. Jadi tenang, manfaatkan setiap penurunan ESA untuk diakumulasi. Tetapi kita harus tahu di mana target-target harga untuk kita dapat mulai melakukan akumulasinya. Oke, teman-teman, jangan lupakan ya, ini target price untuk fiscal year 2022 ada di 1.710 dengan price earning ratio sebesar 18,04 kali berdasarkan EPS annualized tahun 2022. Oke, jadi ESA ini akan semakin murah bila ESA semakin turun. Jadi saat ini ESA pun sedang masuk ke dalam wave 4-nya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Bila teman-teman ada pertanyaan, silakan drop komen di kolom komen. Dan disclaimer informasi oleh ide investasi adalah saya saat ini tidak mempunyai posisi pada saham ESA, dan saya tidak terafiliasi dengan perusahaan maupun perusahaan sekuritas manapun. Data yang disajikan adalah data publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum, di mana target price diolah oleh saya berdasarkan interpretasi saya atas data umum yang ada. Jadi terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga selalu bisa tetap cuan. Jangan lupa like, komen, share videonya, dan subscribe channelnya. Sampai jumpa di ulasan berikutnya, dan salam cuan dari Salam Ide Investasi.